Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Indah Siti 11820060049 Universitas UN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Biologi. Pada video ini kita sama-sama akan mengulas tentang apa itu protein dan bagaimana metabolisme pada protein. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Setelah kita mempelajari tentang metabolisme lipid, karbohidrat, kita akan masuk kepada metabolisme protein. Apa itu protein dan bagaimana metabolismenya? Pada kali ini, kita akan kembali melihat bagian tubuh secara keseluruhan tentang 3 senyawa penting dalam perolehan energi, yaitu diantaranya ada lipid, karbohidrat, dan protein. Dapat teman-teman lihat pada gambar, pada ujung bagian kanan terlihat adanya transport elektron yang mana nantinya akan berlanjut kepada proses siklus Krebs. Siklus Krebs ini nantinya akan dapat berjalan jika adanya asetil CoA, di mana asetil CoA ini dihasilkan dari 3 senyawa itu, yaitu karbohidrat, lipid, dan protein. Sehingga protein merupakan salah satu senyawa yang sangat penting dalam tubuh kita, sehingga kita harus mempelajarinya. Sebelum kita ke pengertian dari protein, sebetulnya tubuh kita ini memerlukan protein dalam jumlah yang seimbang antara yang dikonsumsi dan dibutuhkan. Tetapi pada fase atau beberapa periode usia tertentu, jumlah protein yang dikonsumsi itu harus lebih tinggi dibandingkan yang dibutuhkan. Mengapa? Karena ini bagus untuk pertumbuhan seseorang, apalagi yang memasuki masa-masa tertentu dalam masa pertumbuhannya. Tapi kenyataannya, apabila terjadi jumlah protein yang dikonsumsi itu lebih sedikit dibandingkan yang dibutuhkan, maka akan terjadi busung lapar atau suatu penyakit yang dinamakan kurang gizi. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh hasil dari metabolisme protein atau metabolisme tubuh yang dapat berakibat positif atau negatif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia, lingkungan, atau suatu kebiasaan buruk dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh dari hasil metabolisme tubuh yang mana metabolisme protein berperan di dalamnya. Pengertian dari protein merupakan senyawa gabungan dari asam amino. Jadi, ada asam amino 1 dan asam amino 2 yang bergabung membentuk ikatan peptida. Jadi, asam amino ini akan membentuk protein yang merupakan makromolekul polipeptida yang tersusun dari beberapa asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Lalu, apa itu asam amino? Asam amino merupakan molekul sederhana yang memiliki atom C atau karbon sebagai atom pusatnya dan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus karboksil, gugus amina, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino ini akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai zookaryot. Mari kita simak ilustrasi berikut ini untuk lebih mudah memahaminya. Ada banyak bentuk asam amino dan rantai sampingnya yang bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya itu dengan CH3 yang disebut sebagai asam amino alanin. Ada asam amino lain dengan rantai sampingnya membentuk rantai samping yang lebih panjang dikenal sebagai asam amino
leusin. Ada juga asam amino dengan rantai sampingnya membentuk cincin aromatik yang dikenal sebagai asam amino histidin. Masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan. Jadi ada ratusan jenis asam amino. Namun, dari ratusan jenis asam amino tersebut, hanya sebagian kecil saja yang mampu berikatan bergabung membentuk protein. Sisanya berdiri sendiri dan tidak berperan dalam membentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi memiliki 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini dinamakan sebagai asam amino proteinogenik. Ke-20 jenis asam amino ini memiliki sifat yang bervariasi karena rantai sampingnya pun berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, dan ada yang memiliki sifatnya asam dan basa. Pada asam amino ini dapat disimbolkan dengan seluruh 3 huruf atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dibahas di awal bahwa protein merupakan gabungan dari asam amino. Pertanyaan adalah berapa banyak asam amino yang harus digabungkan untuk membentuk protein? Berdasarkan hasil studi para peneliti, dapat kita ambil kesimpulan bahwa protein ini terdiri dari 90 sampai 1350 buah asam amino. Seperti yang telah kita ketahui bahwa asam amino satu dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga beberapa asam amino ini membentuk rantai polipeptida. Namun yang perlu kita ingat bahwa rantai polipeptida dan protein tersusun dari asam amino yang berbeda jenisnya, karena rantai sampingnya pun berbeda pula. Seperti pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning bersifat hidrofilik dan berwarna biru bersifat hidrofobik. Saat diletakkan beberapa asam amino ini ke dalam air, maka akan mengalami folding atau lipatan sehingga membentuk 3 dimensi, di mana asam amino ini yang hidrofilik akan berada di luar dan yang bersifat hidrofobik akan berkumpul bergabung di dalam air. Folding atau lipatan akan terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Tapi jika terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, bahan kimia, maka folding atau lipatan ini akan kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Nah, proses ini dinamakan sebagai denaturasi. Lalu bagaimana apabila kondisi lingkungan kembali mendukung? Nah, jika ini terjadi, protein ini dapat kembali mengalami folding atau lipatan melalui proses renaturasi. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh asam amino untuk membentuk protein yang disebut sebagai protein struktur level, menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein. Ada protein sederhana yang hanya mencapai tingkat level sekunder, ada pula protein yang telah mencapai kompleksitasnya level kuartaner. Yuk kita bahas satu-satu. Kesatu yaitu struktur primer, yang merupakan susunan dari beberapa buah asam amino yang memanjang atau linear, di mana struktur primer ini terbentuk dari antara gugus karboksil dan gugus amina. Susunan tersebut merupakan rangkaian yang unik dari asam amino karena dapat menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umumnya dapat menentukan struktur sekunder dan tersier, seperti pada gambar berikut ini. Kedua adalah struktur sekunder protein,
merupakan susunan dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Pada struktur sekunder ini, kekuatan menarik di antara asam amino dalam rangkaian protein menyebabkan struktur utamanya itu membelit, melingkar, dan melipat diri sendiri. Nah, bentuk hasilnya pada akhirnya itu ada yang bentuk spiral, heliks, lembaran. Nah, bentuk ini dinamakan sebagai struktur protein sekunder. Ketiga adalah struktur tersier protein, di mana merupakan gabungan dari struktur primer yang sekunder membentuk struktur protein beta sheet 3 dimensi, atau kebanyakan protein mempunyai beberapa macam struktur sekunder yang berbeda. Jika digabungkan secara keseluruhan, maka akan membentuk struktur tersier protein. Bagian struktur sekunder ini atau bentuk sekunder ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, ikatan garam, ikatan disulfida, dan interaksi hidrofobik, sehingga terbentuklah protein tersier. Keempat adalah struktur kuartener. Jika kita bandingkan pada struktur sebelumnya, yaitu struktur primer, sekunder, dan tersier, hanya melibatkan satu polipeptida saja. Akan tetapi pada struktur ini, yaitu struktur kuartener, melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk protein. Samping itu, biasanya ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada tersier, teman-teman. Jadi, struktur kuartener merupakan gabungan dari beberapa struktur tersier yang membentuk protein besar dan kompleks. Nah, dalam tubuh kita ini walaupun banyak sekali terdapat protein, tapi hanya dibagi menjadi dua, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Pada protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Kelompok ini jenisnya sangat beragam ya, dan paling banyak ditemukan dalam tubuh kita. Contohnya enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobin atau kita kenal dengan antibodi. Sedangkan fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut dalam air, statis, dan biasanya pula berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa ini sangat sederhana. Ia didominasi oleh struktur sekunder yang berulang-ulang. Contohnya kolagen, hanya tersusun 3 buah polipeptida yang berbentuk heliks, alpha heliks, dan ada juga keratin. Pada keratin ini merupakan penyusun pada bulu-bulu, rambut, dan kuku, serta sutra termasuk jaring laba-laba. Dalam pembahasan enzim, ketika jumlah enzim itu lebih, maka dia akan mengalami degradasi karena enzim berpengaruh terhadap protein. Maka begitupun pada protein dalam tubuh kita, jika dia lebih, maka dia akan mengalami degradasi dengan bantuan protease. Sekarang kita masuk kepada metabolisme protein. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, telah disediakan sebuah bagian secara umum tentang metabolisme protein dan serumit metabolisme pada glukosa maupun pada lipid. Mengenai bagannya seperti ini dapat dilihat secara keseluruhan. Untuk metabolisme protein itu sendiri, ketika protein masuk ke dalam tubuh seperti biasa, dia akan mengalami digesti. Kemudian akan dipecah menjadi senyawa monomer penyusunnya yang paling sederhana, yaitu berupa asam amino. Dan asam amino ini nantinya akan didistribusikan melalui darah menuju ke sel yang membutuhkan. Sesampainya di sel yang membutuhkan, maka asam amino ini akan masuk ke dalam sel, dan di dalam sel itu
asam amino ini akan mengalami breakdown atau pemecahan. Jadi, masih ingat struktur asam amino? Asam amino ini ada amina atau NH2, bahkan C-heral dan karboksilat atau asam karboksilat. Kita bisa bagi menjadi dua sebetulnya, bisa pecahkan antara sekitar ikatan C-heral dengan amina. Maka kita punya dua kerangka. Yang sebelah kiri kita sebut kerangka nitrogen karena ada atom N-nya atau nitrogennya. Bedanya sebelah kanan, karena sebagian besar adalah C atau karbon, maka disebut kerangka karbon. Jadi ada dua kerangka, yaitu kerangka nitrogen dan kerangka karbon. Oleh karena itu, saat asam amino itu didegradasi, maka akan menjadi dua kerangka, yaitu kerangka karbon dan nitrogen. Nah, kerangka nitrogen atau NH2 itu akan masuk ke dalam siklus urea dan akan diekskresikan sebagai urea melalui urin. Sedangkan teman-teman, pada kerangka karbon sendiri itu akan bisa masuk ke dalam proses penghasilan energi menjadi asetil CoA. Kemudian masuk ke dalam proses siklus Krebs dan sebagainya untuk menghasilkan energi. Pada asam amino itu sendiri bisa digunakan selain breakdown juga untuk sintesis senyawa-senyawa yang membutuhkan kerangka nitrogen. Contohnya protein ya. Strukturnya seperti ini. Kemudian berikut lebih detailnya. Ketika asam amino ini diberi breakdown atau dipecah menjadi dua kerangka, karbon dan nitrogen, kerangka karbon ini akan diubah menjadi asetil CoA, kemudian bisa masuk ke siklus Krebs. Nah, ada dua jalur yang terjadi di sini, yaitu setelah melalui siklus asam sitrat, karbon yang didapatkan dari asam amino itu bisa digunakan untuk pembentukan glukosa. Biasanya glukosa dipecah dari karbohidrat ya. Ternyata kalau di sini glukosa itu bisa disintesis dari senyawa lain selain karbohidrat. Contohnya berasal dari asam amino ini. Prosesnya dikenal dengan gluconeogenesis atau gluconeogenesis. Jadi, kerangka karbon bisa masuk ke siklus asam sitrat, kemudian masuk ke dalam suatu jalur untuk pembentukan glukosa, sehingga hasil akhirnya berupa glukosa. Bisa jadi, jalur kedua adalah kerangka karbon, yang mana ini akan melewati proses seperti yang terjadi pada asetil CoA, umumnya untuk menghasilkan ATP atau energi. Kapan kerangka karbon itu menjadi glukosa atau ATP? Nah, itu tergantung dari kebutuhan tubuh. Kalau tubuh kita butuh ATP, maka dia akan melewati jalur penghasilan ATP. Tetapi kalau tubuh kita ini butuh glukosa, maka dia akan melewati glukosa jalurnya. Lalu kapan tubuh kita membutuhkan glukosa? Saat ini ya, misalnya kita saat berpuasa. Nah, pada saat itu kadar glukosa menjadi rendah karena tidak ada konsumsi glukosa dari luar tubuh. Padahal tubuh itu mempunyai kadar glukosa yang normal dan harus selalu dipenuhi. Nah, untuk memenuhi itu, maka tubuh bisa berusaha untuk sintesis glukosa. Oleh karena itu, tidak ada makanan dalam tubuh, maka sintesis ini bisa dilakukan berasal dari asam amina. Padahal tubuh itu punya kadar glukosa yang normal dan harus selalu dipenuhi. Nah, untuk memenuhi itu, maka tubuh bisa berusaha untuk sintesis glukosa. Karena tidak ada makanan dalam tubuh kita,
Karena sedang puasa, maka sintesis ini bisa dilakukan berasal dari asam amino dalam kerangka karbon. Sedangkan untuk kerangka nitrogen ini bisa melalui dua jalur, teman-teman, yaitu dia bisa masuk ke siklus urea sehingga menghasilkan urea untuk diekspresikan sehingga nantinya akan melalui urin. Tapi ada jalur lain lagi, dan kerangka ini bisa digunakan untuk sintesis asam amino yang lain. Kan asam amino ini ada 20 macam ya. Kalau salah satu asam amino ini di breakdown, bisa jadi nitrogennya itu dalam kerangka nitrogen ini digunakan untuk pembentukan asam amino yang lain. Bisa juga untuk pembentukan nukleotida yang juga punya kerangka N atau nitrogennya. Dan ada juga senyawa-senyawa biologi yang lain yang dia memiliki kerangka N dalam slide ini. Sekarang kita akan lihat bagaimana kerangka nitrogen itu ada di dalam tubuh kita. Nasib kerangka nitrogen ini ada di dalam tubuh kita. Untuk prosesnya, ketika asam amino itu mengalami degradasi ya, dia akan menjadi kerangka karbon dan kerangka nitrogen tadi. Untuk kerangka nitrogen kemudian dilepaskan oleh suatu asam amino dalam proses transaminasi atau pelepasan amina dari satu asam amino yang nantinya ia akan ditangkap oleh alpha ketoglutarat. Dan alpha ketoglutarat ini ketika menerima amina maka akan menjadi glutamat. Sedangkan asam aminonya ketika kehilangan nitrogen maka menjadi kerangka karbon, disebut sebagai alpha keto acid. Proses ini membutuhkan bantuan PLP yang disintesis dari vitamin B atau beta glutamat kemudian menuju ke hati. Kenapa ke hati? Karena proses siklus urea ini terjadi di sel hati. Jadi alpha ketoglutarat itu seperti ibaratkan tukang ojek. Dia mengantarkan amina dari asam amino di sel tertentu menuju ke sel hati. Setelah sampai di hati, maka aminanya ini akan dilepaskan kembali ke NH3. Sedangkan glutamatnya itu yang telah melepaskannya kembali ke bentuk asalnya, yaitu alpha ketoglutarat dengan bantuan PLP. Nama reaksinya dikenal dengan deamination oksidatif atau deaminasi oksidatif. Lalu NH3-nya akan masuk ke siklus urea untuk menghasilkan urea. Ini proses awal bagi asam amino yang tidak berada di sel hati. Maka dia harus ditransfer dulu aminanya atau amonianya dari sel lain menuju hati dan mengalami siklus urea. Mungkin cukup sekian dari saya.